Selamat pagi. Saya Suster Helena Hilapo. Pagi ini saya dari mahasiswa PSIK Uncen yang bekerja di ruangan ini dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan penyuluhan tentang fraktur. Fraktur atau biasa disebut dengan patah tulang. Oke, baik. Saya pikir kita yang ada di sini semua pasti sudah pernah dengar tentang fraktur atau patah tulang. Oke, fraktur atau patah tulang adalah terputusnya keutuhan jaringan tulang. Tanda dan gejalanya atau tanda-tandanya tulang patah adalah yang pertama, bentuk organ yang patah itu dia terlihat aneh atau biasanya orang kesehatan bilang deformitas. Terus bagian yang patah itu dia tidak stabil. Jadi misalnya kalau kaki yang patah, kita kasih berdiri lurus begini, dia tidak akan lurus kembali seperti normalnya. Terus ada bunyi gesekan. Jadi gesekan antar tulang dengan tulang itu seperti batu yang digesek. Terus yang berikut tentunya nyeri pasti. Kalau orang patah tulang pasti nyeri. Terus yang berikut tanda-tandanya yaitu adanya riwayat trauma atau kecelakaan. Oke. Itu tanda-tanda daripada fraktur. Terus apabila ada keluarga kita yang kecelakaan dan kita melihat tanda-tanda tersebut, apa yang kita akan lakukan? Yang pertama, anggota tubuh yang kita curigai dia patah itu kita tidak boleh kasih gerak. Kita harus menjaga agar dia tetap pada posisinya. Terus yang kedua, kalau tulangnya sampai keluar kulit, berarti kita harus balut atau bungkus dia dengan verban. Kalau verban yang steril ada, lebih bagus dengan verban steril atau verban biasa saja yang bersih. Atau kalau memang dua-dua itu tidak ada, berarti kita pakai kain tapi yang bersih. Ingat yang bersih ya, karena kalau tidak bersih berarti dia kain tersebut akan mengakibatkan infeksi lagi di luka yang baru kena tadi, berarti penyakitnya bertambah. Oke, setelah itu yang ketiga yang harus diingat adalah kita harus segera bawa ke rumah sakit. Oke, itu untuk tanda-tanda daripada patah tulang atau fraktur. Sekarang supaya luka cepat sembuh, kira-kira apa yang kita lakukan? Yang pertama, tulang yang patah, yang tadi saya sudah bilang bahwa tulang yang patah itu jangan kita banyak bergerak, kita harus tenang atau biasanya dibilang imobilitas. Itu tidak boleh banyak bergerak, harus tenang. Luka yang sudah patah atau anggota tubuh yang sudah patah itu tidak boleh banyak bergerak. Terus yang berikut, sambungan daripada tulang itu kalau dia rata berarti penyambungannya atau penyembuhannya cepat. Terus yang berikut tentunya harus didukung dengan nutrisi yang baik. Makanannya 4 sehat 5 sempurna supaya pertumbuhan jaringan tulang tersebut bagus dan bisa cepat sembuh. Sedangkan yang menghambat penyembuhan adalah apabila tulang yang patah itu sebagian hilang. Berarti dia mau untuk proses penyembuhannya agak susah. Terus yang tadi saya sudah bilang bahwa tidak boleh banyak bergerak. Jadi kalau banyak bergerak proses penyembuhannya juga lama. Terus adanya jarak antara tulang yang patah, jadi dia tidak bisa menyambung begini. Di celah-celah ini mungkin tulangnya patah, tulang patahannya mungkin hilang. Jadi untuk proses penyembuhannya lama. Terus yang berikut adalah infeksi. Itu bisa memperhambat penyembuhan. Dan juga mungkin ada yang punya penyakit tulang. Dan juga salah satunya adalah usia. Biasanya kalau usia muda itu untuk penyambungan tulangnya cepat, tapi kalau usia sudah orang tua itu biasanya lama. Oke. Terus biasanya orang patah tulang atau fraktur itu kalau sudah dibawa ke rumah sakit, itu tindakan biasanya dilakukan oleh para medis atau dokter. Yang pertama adalah reposisi imobilisasi, yaitu dengan gips tulang. Bila tulang patah dan merusak jaringan di sekitarnya, dan tidak merusak jaringan di sekitarnya, dan juga tidak kena sendi, itu akan digips tulang yang patah tersebut. Terus yang berikut operasi. Operasi itu antara lain adalah pembersihan. Pembersihan yang pertama
biasanya kalau tulangnya lagi hancur itu nanti dibersihkan dulu, baru dipasang pen, baru dibalut, jadi dikasih rapi dulu, baru di ini tutup kembali. Terus yang berikut adalah patah tulang yang tidak stabil atau hancur. Terus yang kedua, karena patah tulangnya terbuka, jadi itu wajib dioperasi. Oke. Terus apabila ada keluarga kami yang dari rumah sakit pulang perawatan di rumah, bagaimana? Itu yang pertama, tanggal untuk kontrol wajib, harus ingat untuk kembali kontrol, untuk melihat kembali apakah luka sudah sembuh atau masih ada nanah yang keluar, masih belum kering, itu kita wajib kontrol. Jadi ingat, yang pertama harus tanggal kontrol harus kembali. Yang berikut adalah apabila warna kebiruan, terus dingin, terus kesemutan hebat dan nyeri, itu untuk pasien yang digips. Tanda-tanda itu kalau sudah ada berarti wajib ke UGD. Terus untuk pasien yang dioperasi umum atau operasi biasa, itu tanda-tanda yang wajib harus ke UGD atau ke rumah sakit atau pusat pelayanan terdekat, yaitu nyeri seperti perdarahan hebat. Itu wajib, tidak boleh tidak pergi. Karena kalau kita di rumah kita akan mengalami penyembuhan yang lama. Jadi kita harus cepat ke rumah sakit supaya cepat ditangani, kita bisa cepat sembuh. Oke, itu saja dari saya. Kiranya Bapak Ibu sekalian bisa paham tentang fraktur. Maaf, ada yang mau bertanya kah? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Kiranya apa yang saya sudah bawakan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.